Bisa kok, coba dulu aja. Dia terlempar keluar, sinyalnya jelek. Kalau kita keluar sendiri gitu. Karena belakangnya biru. Di situ juga. Tadi saya lihat kan kok gelap. Oh, memang di sini kan tidak disiapkan untuk ini. Nah, pokok. Seperti apa Bapak? Tidak sejawab, karena tidak perlu lagi jadi kalau dia betul seperti kumpul.
Halo? Iya. Nasia, sudah terdengar suara saya? Nasia? Halo, Nasia? Suaramu belum terdengar? Bukan bawa baik ini kan, di sini kita tampung nih, kan? Gitu ini, gitu. Kalau pakai ada makan aman, jadi risiko tinggi. Nasia? Jadi lah, tidak begitu-begitu ya. Awal terus sampai waktu tanya. Tapi dia kayaknya ini kayaknya dia belum ada kayak tertarik untuk nambah modal kayaknya ya. Kayaknya belum. Kemarin itu dia saya jadi dia aduan yang kedua karena ini dulu lalu orang itu anak sebelum yang nanti kekayaan orang itu nak bayar itu nak anak itu ganti ganti tanyakan nanti Dia tuh di situ sebelah nih Pak, di Swenda. Boleh? atau mau di situ dulu aja? Belum sih Pulang ya. Ini dia keluar masuk. Gak ngerti dah.
Halo Nasia. Ya, Bu. Oke, saya coba present dulu ya. Ya. Puasa apa jangan main puasa lah Pak? Dia sakit, tinggal tak puasa atau yang orang dia. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Oke, nanti kamu tinggal bilang next aja ya. Siap. Oke. Oke. Silakan Nasia, waktunya 15 menit ya. Ya, Bu. Baik. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu penguji. Yang penguji pertama Ibu Aisyah, SEMM, dan Bapak Adi Mursalin, SEMM, dan Pak Nayun, SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Kualitas Pelayanan di SMAN 1 Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Tayan Hulu. Pendahuluannya ada latar belakang. Latar belakang pendidikan tidak terlepas dari situasi persaingan, bahkan cenderung sangat ketat. Lembaga pendidikan juga harus lebih memfokuskan pada siswa, menjual jasa pendidikan, memberi perhatian yang lebih terhadap kepuasan siswa dengan jasa yang berkualitas. Dan pelayanan yang mampu memberikan kebutuhan siswa secara memuaskan adalah tugas pemasar yang tahu arti kepuasan siswa bagi suatu pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang sedang menghadapi persaingan adalah SMAN 1 Tayan Hulu sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah atas yang ada di Desa Menyabo, Kecamatan Tayan Hulu. SMAN 1 Tayan Hulu menerapkan suatu strategi yang dapat memberikan kepuasan terhadap siswa mereka. Next. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana persepsi siswa terhadap kualitas pelayanan di SMAN 1 Tayan Hulu saat ini. Dan tujuan penelitiannya untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan yang ada di SMAN 1 Tayan Hulu, sejauh mana pihak sekolah memberikan jasa yang berkualitas dan bernilai yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan siswanya. Manfaat penelitiannya bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan manfaat dalam hal pengetahuan, pengertian, serta pemahaman yang lebih kepada penulis dalam bidang manajemen pemasaran. Dan bagi SMA-nya, sebagai informasi bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan, serta jasa yang bernilai tinggi untuk kedepannya bagi SMAN 1 Tayan Hulu. Next. Di tinjauan pustaka, pengertian persepsi. Persepsi merupakan suatu hal yang kompleks dan interaktif menurut Miftah Toha. Ada beberapa subproses dalam persepsi, yaitu stimulus, registrasi, interpretasi, dan feedback. Next. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan atau kualitas jasa berpusat pada upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri jasa, para Suraman, Jetam, dan Berry, terdapat 5 dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkatan kepentingan utamanya sebagai berikut. Ada reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik. Next. Tabel penelitian. Terdahulu. Ini yang pertama dari Fitri Jayanti Nada Tika Arista tahun 2018. Judulnya Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya, next. Yang kedua, penelitinya Siti Nurlaila tahun 2016, judulnya Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Perpustakaan, survei di Universitas Muhammadiyah Metro. Dan yang penelitian ketiga ada bernama
Khamiyati tahun 2007 yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan Stikes Aiyiyah Yogyakarta. Next. Kerangka penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat tergambarkan di bawah ini. Persepsi yang pertama, persepsi siswa SMAN 1 Tayan Hulu dan kualitas pelayanan menurut para Parasurama, Jetam, dan Berry, yaitu ada reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Next. Hipotesis. Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap masalah yang ada pada penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut. Persepsi siswa terhadap kualitas pelayanan SMAN 1 Tayan Hulu. Next. Metode penelitian. Bentuk penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara. Survei merupakan hal yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek yang akan diteliti. Dan wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan bentuk dalam tulisan atau direkam secara audio. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 11 IPA IPS tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 113 siswa di SMAN 1 Tayan Hulu. Next. Di sini ada tabel populasi kelas 11 di SMAN 1 Tayan Hulu. Yang kelas IPA berjumlah laki-lakinya 16 orang, perempuannya 12 orang, jumlahnya menjadi 28 siswa. Yang IPS 1, lelakinya 17, perempuannya 13, jumlahnya 30 siswa. IPS 2, lelakinya 14, perempuannya 12, jumlahnya menjadi 26 siswa. Dan IPS 3, laki-lakinya 17, perempuannya 12, jumlahnya menjadi 29 siswa dan menjadi keseluruhannya 113 siswa. Oke, next. Sampel. Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel populasi digunakan teknik probability sampling atau random sampling, teknik yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara acak berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sampel dengan menggunakan rumus Lovin, yakni N sama dengan N dibagi 1 plus N dalam kurung E kuadrat. Keterangannya, N jumlah sampel, N besar populasi, dan E persentase. Kelonggaran ketidaktelitian presisi karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, yaitu 0,1 atau 10%. Next, pada penelitian ini besarnya sampel sebesar 343 siswa yang ada pada tahun ajaran 2020 atau 2021, sehingga penentuan sampel di atas dapat ditetapkan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. Berdasarkan perhitungan penentuan jumlah sampel di atas, maka dapat ditetapkan jumlah sampel sebanyak 80 siswa. Variabel penelitiannya ada variabel yaitu reliability atau keandalan, ada responsif atau daya tanggap, ada asuransi, kepastian, empati, tangible atau bukti fisik. Teknik pengumpulan data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil dari kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.
Data primer yang dikumpulkan berupa observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung pada siswa. Wawancara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap perlu dan berhubungan erat dengan objek penelitian. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara meminta keterangan kepada responden dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama, uji rata-rata hitung atau MEAN. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan nilai data suatu kelompok sampel kemudian dibagi dengan jumlah sampel N. Maka dapat dihitung rata-rata sampel tersebut dengan rumus. Dari hasil perhitungan MEAN, maka dapat disimpulkan rata-rata. Ya, Bu? Tadi suaranya sempat hilang. Oh ya, Bu. Sampai mana yang hilang tadi, Bu? Uji rata-rata. Uji rata-rata hitung atau MEAN. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel N. Maka dapat dihitung rata-rata sampel tersebut dengan rumus sebagai berikut. Dari rumus Harinaldi. Dari hasil perhitungan MEAN, maka dapat disimpulkan rata-rata kecenderungan penelitian berdasarkan kuesioner yang diedarkan. Teknik analisis data atau rentang kelas interval. Menggunakan analisis kuantitatif, yaitu merupakan statistik deskriptif, penyusunan mengenai variabel berdasarkan pada kategori dalam interval kelas. Yaitu interval kelas sama dengan nilai tertinggi kurangi nilai terendah per banyaknya kelas yang diinginkan. Peneliti menggunakan rentang skala sebagai berikut. Ada di tabel interval kelasnya. Uji validitas. Untuk mengukur validitas instrumen, maka digunakan rumus korelasi produk moment dengan rumus dari Ari Kunto. Keterangannya, RxY, koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, N, jumlah sampel, X, skor butir soal, Y, skor total. Dengan kriteria pengujian R hitung lebih besar dari R, tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan valid. Dan apabila R hitung lebih kecil dari R, tabel maka alat ukur tersebut tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk moment dengan bantuan aplikasi SPSS. Uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS, uji alpha Corbeck. Teknik ini digunakan untuk menentukan suatu instrumen penelitian reliable atau tidak. Dan berikut adalah rumus uji reliabilitasnya. Menurut Ari Kunto, kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila R hitung lebih besar R, tabel, maka alat ukur tersebut dapat dipercaya, reliable. Dan apabila R hitung lebih kecil dari R, tabel, maka alat ukur tidak dapat dipercaya atau tidak reliable. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke. Baik, Nasya, terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Kepada penguji seminar offline skripsi yang pertama, dipersilakan kepada Bapak Nayun untuk utama SMM untuk melakukan sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Baik, terima kasih kepada Bu Melia. Saudara Nasya
Devian. Iya, Pak. Nah, kamu kan kamu nanti nyebarkan kuesioner nih. Iya. Nah, itu variabel-variabelnya apa yang kamu sebarkan kuesionernya? Variabel-variabelnya yang saya sebarkan itu ada tentang reliability, keandalan, daya tanggap, Ya. asuransi, sama empati, dan tangible atau bukti fisik. Asuran, bukan asuransi. Iya, asuran, Pak. Maaf, Pak. Nah, itu menurut siapa itu? Itu menurut bentar Pak ya. Menurut para Suraman, Jetam, dan Berry. Ya. Coba kamu masukkan di bawah rumusan masalah itu, Ya. ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu variabel-variabel yang kamu gunakan bisa kelihatan. Jadi pada waktu latar belakang penelitian, kita udah bisa melihat di situ bahwa kamu menggunakan variabelnya menurut para Suraman. Karena nanti ini gini, dari pembatasan masalah ini nanti ketemunya di operasional pada penelitian. Orang bisa lihat, oh sama nih. Nah, pembatasan masalah operasional pada penelitian sampai ke kuesioner, nanti sama ini. Berarti dia sama-sama tadi menggunakan keandalan, kemudian nanti dilihat lagi operasional penelitian keandalan juga di situ ada, kelihatan di kuesioner juga keandalan gitu ya. Yep. Jadi di bawah rumusan masalah 1-3, jadi digeser aja nih 1-3 itu adalah pembatasan masalah. Kemudian di bawahnya baru 1-4 adalah tujuan penelitian. Di halaman 4 ya. Iya Pak. Berarti saya tambahkan pembatasan masalah ya Pak. Ya, malahan ada peneliti yang misalnya dalam pembatasan masalahnya penelitian ini dibatasi hanya tahun misalnya 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 19, 20. Nah, biasanya malahan ada segitu juga di pembatasan masalah ya. Iya. Oke ya. Setelah itu dicatat ya. Iya Pak, sudah. Pembatasan masalah. Ya. Kemudian ini konsentrasi mata kuliahnya apa ini? Pemasaran Pak. Nah, dibiasakan ini dalam landasan teorinya mulai dari pemasaran, kemudian apa itu manajemen pemasaran, kemudian baru kalau pelayanan ini kan jasa ya. Iya. Jasa, apa aja karakteristik jasa. Nah, baru nanti masuk ke persepsi. Persepsi itu kan masih dalam pemasaran kan? Iya. Nah, jadi sebaiknya itu dari pohonnya dulu. Nanti kamu jelaskan ke bahan-bahannya, ranting-rantingnya gitu ya. Iya. Nah, halaman 5 ya, halaman 5 ya. Iya, halaman 5. Nah, itu cobalah dalam teori itu dimulai dari konsentrasi mata kuliahnya dulu gitu ya. Iya, Pak. Oke, dicatat ya. Baik, Pak, sudah. Kemudian halaman 14. 14. Nah, ini kamu tidak perlu membuat hipotesis ya, tidak perlu. Jadi ya. hipotesis tidak perlu ya? Ya, tidak perlu. Hipotesis ini kan dugaan ya. Iya, biasa menggunakan misalnya kalau misalnya untuk menduga apakah ada pengaruh atau ada hubungan, itu biar diduga dulu. Nah, ada pengaruh misalnya antara kualitas terhadap loyalitas misalnya enggak. Nah, misalnya gitu ya enggak. Nah, itu. Jadi ini kan enggak ada. Kamu lihat persepsi aja gitu ya. Jadi sebaiknya dihilangkan aja hipotesis itu. Baik, hipotesis dihilangkan. Nah, kemudian halaman 16. Halaman 16 ini gimana ceritanya kamu ini populasi ini misalnya IPA ini jadi 28 siswa. Nah, ini gimana ceritanya ini? Kemudian IPS 30 siswa. Jumlah 113 siswa. Nah, kalau kita melihat dari sini kan sepertinya ini adalah populasinya. Tapi rupanya saya lihat di sini halaman 17 ini malah populasinya sebesarnya sampai 343 siswa. Gimana ceritanya? Yang itunya yang 340
43 siswa itu keseluruhan dari... Jelaskan ini dulu, jelaskan yang halaman 16 ini. Gimana nih ceritanya IPA menjadi 28 siswa itu? Jadi di sini saya mengambil cuma di kelas 11-nya, Pak. Jadi kelas 11-nya itu ada IPA, IPS 1, IPS 2 dengan IPS 3. Jadi jumlah seluruh dari anak kelas 11 ini digabung IPA IPS-nya ada 113 siswa. 113 siswa. Iya. Apa maksudnya ini? Maksudnya saya cuma ngambil sampel saya nanti cuma di kelas 11. Kelas 11. Iya. Ini kenapa ini di sini ada 343, gimana ceritanya? Gimana? Kaitan gimana ini? Saya menghitung keseluruhannya, Pak, yang di 343 siswa itu. Jadi maksud saya, kalau memang ini ya dibuat satu aja, misalnya populasi, jangan ada di sini ada 113, di sini ada 143, jadi kamu tentukan populasinya sebenarnya berapa. Kalau mau kamu jadikan di sini adalah populasi, misalnya ya berarti 343-nya enggak ada, kira-kira gitu lah ya enggak. Jadi ya kamu yang istilahnya ya satu aja populasi itu yang mana gitu ya enggak. Jadi itu untuk kamu menentukan berapa jumlahnya sampel ya yang diambil gitu ya enggak. Iya. Nah gitu ya. Jadi jangan ini kan kita taruh ya ini kok ada 113 di sini. Aku di sini ada 343 gitu kan enggak? Iya. Coba di satu aja ya. Kemudian setelah itu ini kan kamu ini kan untuk melihat persepsi siswa. Iya. Iya. Iya Pak. Siswa. Ini kamu menganalisisnya bagaimana ini? Menganalisis tadi kan kuesioner telah kamu sebarkan kepada responden. Nah, kemudian bagaimana kamu menganalisis hasil-hasil isian responden itu yang telah kamu dapatkan, bagaimana kamu menganalisisnya untuk mendapatkan persepsi siswa, apakah pelayanan di sana sangat baik atau apa, gimana kamu menganalisisnya? Menganalisisnya untuk pertanyaannya gitu ya Pak, menganalisisnya, bikin pertanyaannya. Kamu kan sudah menyebarkan kuesioner kepada responden. Kemudian nanti kan kamu rekapitulasi dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti kamu menganalisis hasil rekapitulasinya, gimana kamu menganalisisnya? Menganalisis untuk melihat hasilnya ya? Iya. Saya menghitungnya melalui SPSS Pak, untuk melihat hasilnya. Iya. Tapi untuk melihat di sini akhir layanan di situ adalah sangat baik atau baik itu pakai apa kamu? Pakai apa analisisnya? Yang sangat baik dan itunya ya Pak. Nah, gimana kamu analisisnya? Sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa persepsi siswa di situ dan proses lainnya adalah sangat baik. Oke, di sini biar tidak panjang ini karena ada dua pengarah yang lain. Kamu kelihatannya menggunakan metode rata-rata gitu ya? Oh iya. Yang halaman apa ini? Halaman 22 ya? Iya. Nah, kalau gitu misalnya nanti mungkin ada tambahan lagi dari Pak Adi atau Bu Basa. Jadi sebaiknya untuk menganalisis teknik pengolahan dan data ini kamu letakkan di terakhir aja. Karena kan kuesioner yang kamu uji ya, kuesioner yang hasilnya yang kamu kumpulkan itu kan kamu uji validitas untuk melihat valid atau tidaknya kuesioner tersebut. Uji validitas, uji reliabilitas ya. Nah, jadi baiknya itu dinaikkan ke atas saja, yang terakhir adalah teknik pengolahan dan datanya kamu letakkan di bawah aja di subbab terakhir ya. Oh, baik Pak. Jadi letak posisi aja dirubah ya. Jadi
kayak tekniknya ini dia di atas gitu ya, yang uji rata-ratanya di bawah. Teknik pengolahan analisis data ini kan kamu menggunakan uji rata-rata nih. Iya. Nah, itu kamu letak di terakhir aja, terakhir. Oh, itu di Jadi terakhir. Uji kualitasnya di atas. Iya. Uji rentabilitasnya di atas. Ya, baik Pak. Ubah posisi. Oke, saya kira mungkin dari saya itu aja. Mungkin ada ini tambahan atau revisi dari Pak Haji maupun Mbak Esa, silakan. Oh, sebentar. Saya tambahkan dikit ini. Daftar pustaka. Oh, enggak jadi. Di sini ada daftar pustaka. Papua kan? Iya, Papua. Saya disuruh berangkat ke Papua. Dan pesawat di sebelah. Udah ada. Sedang kosong nggak tadi? Sedang kosong nggak tadi? Baik, terima kasih kepada Bapak Nayut Untung Utama SEMM atas sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM untuk melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak, waktunya 15 menit. Terima kasih. Masuk dulu. Saudari Ola ya? Iya Pak. Apa Tinasia atau apa Tinasia? Nasia itu nama baptis Pak. Oh, kalau Ola? Ola itu katanya kalau bahasa Dayaknya itu elo ya, sayang gitulah. Oh saya. Siapa tuh? Enggak Pak arti namanya. Kalau Devianti? Itu enggak tahu Pak saya artinya. Enggak tahu ya. Jadi yang sayang lain enggak? Jadi kalau ada situ kalau punya pacar, kalau dipanggil sayang gimana? Jadi olah sayang itu olah gitu. Olah sayang. Olah sayang. Oh, udah. Olah itu aja sayang. Kalau pasti manggil dia ke sayang, jadi gimana manggilnya? Kalau olah. Oke, itu persepsi siswa terhadap kualitas pelayanan di SMA 21. Boleh enggak? Iya, Pak. Kenapa Rick mengambil ini penelitian di Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Saya tidak kedengaran. Halo. Tidak dengar ya? Bapak udah pakai nih? Dipakai Kenapa setelah itu meneliti di SMA Negeri 1 TN dulu? Kenapa? Karena kan SMA ya negeri. Biasanya SMA negeri ini dipandang baik lah, SMA-nya sangat perfect gitu. Tapi sebenarnya di situ pasti ada kekurangan juga di SMA-nya, tidak seperfect itu. Misalnya dalam kayak fasilitas, jadi kayak kinerjanya juga pasti ada yang kurang. Jadi saya tuh pengen tahu persepsi siswa yang ada di SMA itu, menurut mereka itu SMA itu gimana sih gitu. Apakah sudah kalau dari Jun ini ada berapa sebelumnya enggak? Berarti Anda sudah observasi dulu enggak? Sebelum Anda meneliti berarti Anda sudah observasi dulu nih. Ya, karena saya juga alumni di situ, Pak. Udah ke lapangan dulu. Oh, ya tahu enggak apa masalahnya enggak? Oke. Iya. Kalau kita lihat judul itu jangan rusak semua. Ya, bagaimana cara menulis judul itu jangan menggunakan huruf besar semuanya, ya. Misalnya kata persepsi itu gunakanlah huruf besar pada awal kata, pada awal kata ya, huruf awal kata pada setiap kata ya, huruf pertama ya, setiap kata ya. Iya. Nah itu kayak kata di itu kan huruf kecil, di kan di kata depan kan, nah, itu kecil kan di, itu besar ya. Jadi kalau persepsi P besar, siswa S-nya besar, terhadap kecil ya, terhadap itu kata depan. Terhadap kata depan ya, bukan kata benda ya. Ini kecil, kualitas hanya besar. Nah, kalau menurut ini berapa kata nih judul ini? Berapa kata? Bentar, Pak.
Coba dihitung berapa kata. belas kata. Aduh, jaringannya. 14 kata, Pak. Ada beberapa variabel. Ini ada beberapa variabel. Oh, jadi mana? Coba tolak. Ada beberapa variabel yang nanti tidak. Kalau ada beberapa variabel yang nanti tidak judul ini. Kalau judul proses siswa tahap kelas pelayanan kan, itu ada beberapa variabel yang nanti itu. Yang saya untuk teliti ada beberapa variabel. Ada 5. Ya, ada 5. Masa? Dari judul ini. 2, Pak. Salah, Pak. Judul. 2. Apa aja? Apa 2? Kan judul. Sebenarnya saya tidak memakai variabel sih, Pak, di sini. Masalah gimana mau tidak pakai variabel? Ada variabel nih. Coba judulnya. Ada variabelnya. Kualitas pelayanan. Gimana? Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Itu variabel apa namanya tuh? Variabel. Sebut variabel apa? Variabel Y. Mana Y? Oh, Y ada X-nya. Variabel apa nih ke sini? Kalau dulu ini variabel apa? Di kualitas pelayanannya. Nah, variabel apa namanya? Variabel. Ada beberapa variabel sini yang Anda gunakan nih. Dalam judul ini ada beberapa variabel. Baca dulu, ada beberapa variabel. 1. Nah, 1. Apa nama ini variabel apa namanya? Kalau 1 nih. Variabel apa ya, Pak? Kalau 1 tidak menggunakan variabel. Ya, kalau apa namanya? Ini variabel kan? Variabel lah. Variabel apa nama variabel nih? Variabel apa ya? Ada kata kalau B. Dia 1 variabel. B. Variabel B apa? Apa, Pak? Variabel B. Pakai B awalnya. Variabel. B apa? Udah kasih clue-nya tuh. Ujungnya S. Variabel apa tuh? Ya, tak tahu. Bebas. Oh, bebas. Bebas lah. Maaf, Pak. Tapi ya variabel kan? Iya, Pak. Lupa. Ya. Dari judul ini apa masalahnya coba? Dari apa judul masalahnya? ini permasalahannya itu apa lah kan aku dibuka-buka dah. Permasalahannya itu saya tuh pengen tahu persepsi siswa terhadap sekolah SMA. Itu tujuan. Yang penting masalahnya apa? Permasalahannya itu sama. Tujuan. Nah, iyalah. Apa masalahnya? Apa permasalahannya? Kan iya tadi permasalahannya kan SMA itu SMA negeri. Ya itu kan sebenarnya kan iyalah itu latar belakang itu. Bapak lihat rumusan masalah gimana? Rumusan masalahnya apa? Itu tadi latar belakang. Mau nanya rumusan masalahnya apa? Yang judulnya ada. Bagaimana rumusan masalahnya? Coba. Bagaimana persepsi siswa terhadap kualitas pelayanan SMAN 1 Tayan Hulu? Oke, itu dimasalahkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan yang ada di SMAN 1 Tayan Hulu. Mana persepsinya? Kan sejauh mana pihak sekolah memberikan jasa yang berkualitas bernilai yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan siswanya.
masalah untuk jadi tujuan itu untuk mengetahui bagaimana prosesi siswa kan? Ya. Apa itu prosesi itu? Apa prosesi lah? Tanggapan. Apa itu prosesi? Tanggapan. Iyalah, tanggapan apa? Tanggapan kayak prosesi itu apa? Perasaan mereka tentang suatu hal. Perasaan? Iya. Ada siapa populasinya? Populasinya Siapa populasinya? siswa. Siswa kelas berapa? Kelas berapa yang diambil ini? Saya ngambil mau di kelas 11. 11. Ya. Kenapa 11? Kenapa 11? Kenapa? Karena di kelas 11 ada. Apa, Pak? Jadi. Kayak coba akan cari nih. Halaman 11 itu penelitian terdahulu tuh. Nah, ini yang penting nih, penelitian terdahulu. Buka ulah, penelitian terdahulu. Ya. Penelitian terdahulu, buka. Sudah? Pak Iman. Sudah. Nah, nanti ada narasinya ya. Ini kan ada narasi, ada dinarasikan di atas ya. Ya kan? Nah, misalnya berita pertama siapa, judulnya apa, jelaskan apa para menggunakannya, apa metodenya, gimana kan? Yang kedua gitu juga, ketiga, setelah itu selesai semuanya, Anda bandingkan apa perbedaan dan persamaannya kan? Ya. Nah, gitu kan? Nanti saya jangan banyak-banyak alamat jadi coba nggak alamat gitu. Oh, itu jadi alamat kan? Oke, itu halaman 14. Halaman 14. Paham kan? Pakai narasi kan? Ya, itu pakai narasi kan? Nah, kerangka penelitian. Ya. Coba lihat gambar itu. Ya, sudah Pak. Gambar gini, kalau gini kan persepsinya bahwa ini di bawah persepsi. Paham enggak? Apa Pak? Harus gini. Suaranya Kualitas pelayanan di bawah persepsi ya. Gambar. Kan ada dua gambar kan? Ada dua kotak kan? Iya Pak, ada dua gambar. Kotak pertama kan persepsi SMA Tayan dulu kan? Iya. Terus kotak kedua kan kualitas pelayanan. Kalau gini kan pengaruh nih kan, tanda panah pengaruh kan? Nah, jadi dipindahkan ke bawah. Jadi pertama persepsi, jadi kotak kualitas pelayanan ini dipindahkan ke bawah persepsi siswa. Pak, jadi di satu gitu. Paham nggak? Oh, jadi kayak di kualitas pelayanannya digabung sama persepsinya gitu. Dijadikan satu tempat. Ya, di bawah. Satu tempat bawah. Itulah kan hanya persepsi kan? Kalau gini kan berpengaruh nih. Bagaimana kualitasnya terhadap kualitas pelayanan gitu kan? Ya. Dari hipotesis kan? Pakai hipotesis kan? Tidak pakai hipotesis, Pak. Tadi sih saya pakai, cuma Pak Nayun bilang tidak perlu pakai hipotesis. Oh iya, tidak perlu kan? Tapi kalau gambar pakai hipotesis perlu. Karena gambar benar karena gambar gini, pakai hipotesis kan? Iya. Nah, makanya gambar salah nih, gambar dipindahkan. Jadi dia di satu bisa Pak? Ya. Yang satu. Nanti dinarasikan. Jadi dari gambar dinarasikan ya, enggak dinarasikan. Diceritakan. Nah, ya. Ya. Ada penjelas. Sampai sini lah. Kayak tiga udah pokoknya. Kembalikan pada Bu Meli sebagai host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SMM. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu Hajah Aisyah SMM. Dipersilakan Ibu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Bu. Ya. Sini Bapak. Mana Pak? Nasia. Iya Bu. Habis ini Bapak. Nasia, kamu PA-nya saya kan? Iya Bu. PA-nya saya ya? Iya. Atau ya? Kamu datang konsultasi ke saya.
kenapa landasan teori kutipan kamu tidak berubah nih? Semua kau ketik 2 spasi. Oh iya. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Saya lupa, Bu. Nah, itu, jadi kamu tuh tidak memperhatikan kalau tidak dicek ya. Kan saya suruh perbaiki ini, saya ACC kamu ke seminar, tapi tidak kamu perbaiki. Nah, jadi tidak ada gunanya kamu tuh datang konsultasi. Toh ini masih kacau balau nih. Jaringan siapa yang? Ya, Bu. Nah, Ya. dengar enggak? Tadi putus, Bu, jaringannya, Bu. Berapa spasi? Berapa spasi udah diketik? Pakai 1 spasi. Kutipan itu harusnya diketik di mana? Kutipan diketik dengan 1 spasi. 1 spasi semuanya? Iya. Atau semua 1 spasi, betul. Kalau yang dengar yang saya bilang. Tapi sih kemarin Ibu nggak ada bilang yang tentang spasi ya, Bu. Cuma Ibu suruh tambahkan kutipan aja. Kutipannya pasti diperbaiki. Nggak mungkin, masih kau nggak dengar. Karena setiap yang datang, kamu datang ke saya. Iya. Saya pakai online, WA. Datang langsung, Bu. Nah, karena biasanya kalau yang dang itu selalu yang saya buka ini dulu, karena saya perbaiki dulu. Nah, dong perbaiki itu. Ini 1 spasi, ada aturannya. Ya? Iya, Bu. Nah, tanya nanti temanmu atau kamu cari tuh di buku pedoman tuh, lihat. Baik, Bu. Udah. Ya. Nah, terus saya menegaskan ini yang halaman 16, tadi kan Pak Nayu nanya tuh. Iya. Nah, 113 ini kamu ambil anak kelas 11. Iya. Ya kan? Tapi kamu ngitung sampelnya memakai ya keseluruhan. Jadi kalau kamu mau ambil anak kelas 11 sebagai sampel, ini populasimu anak kelas 11, sampelnya kamu ambil seluruhnya. Sehingga kamu tidak perlu pakai slogan. Ya. Jadi sampel seluruh, nanti ada teorinya kamu cari di situ. Apa namanya kalau seluruh siswa, seluruh populasi ya, seluruh populasi dijadikan sampel. Oh enggak? Ya, paham, Bu. Jadi nanti paham kan? Jadi nanti rumus Lope ini kau buang nih. Iya, Bu. Ya. Nah, kira-kira orang ini kamu jadikan sampel semua, bisa nggak? Yang di kelas ini? Atau kamu 113?
Tasya? Iya, Bu. Ya, kamu kemana? Ah, Bu, nge-lag, Bu, jaringannya. Ya, jadi gini, kalau kamu tadi mau fokus kepada kelas 11, ya, nanti di rumusan masalahmu ada pembatasan masalahnya bahwa objeknya itu hanya siswa di kelas 11. Jadi kamu fokus di kelas 11 nih. Iya. Nah, lalu kalau kamu mau pakai, kamu tidak sanggup misalnya sampai 113 ini, mungkin sulit menemuinya kan? Iya, Bu, benar. Nah, kamu pakai rumus Slopin tadi, maka angkanya bukan seluruh siswa, ya siswa yang di kelas 11 saja. Iya, Bu. Enak? Iya. Nah, coba kamu hitung, kalau angkanya 113 berapa jumlah N-nya? Kalau dia 113, jumlah N-nya kalau error 10%. Berapa? Bentar, Bu. Saya sebenarnya sudah hitung, Bu, kemarin. Udah hitung yang 113? Iya, cuma tidak mencapai ini, Bu, 30. Cuma apa? Dapatnya Anda itu? Enggak sampai 30. Coba kamu hitung. Error 10. Mana buku ya? 113. Bentar ya, Bu. Sebentar, Bu. Mana, Bu? Enggak ada. Apa ya hasilnya? Dia tidak mencapai 30, Bu. Seingat saya sih, Bu. 0, error 10, 0,1 ya, 10%. 10%. Betul, ini di kuadratnya lagi salah. 0,01 dikali 113. Kamu salah ngitung yang sebelumnya nih. Yang udah sebelumnya. Kuadrat kamu.
Yang dapat errornya 10%. Udah kodrat, bawahnya kamu kodratkan lagi. Atau kalinya betul, cuma tulisannya yang salah. Betul sih ini, Bu. Kenapa tuh 0,1? Di kuadrat 0,01 kan? Kok kodrat lagi tuh? Nah, kenapa kodrat lagi? Oh iya ya. Tapi hasilnya itu, Bu, saya nggak pakai kuadratnya. Nah, itu makanya pakai salah ketik. Ngapa pula kamu bilang tak sampai 30? Yang 113 loh, Bu. Iya. Coba kamu hitung. 113 dikali 0,10. 0,10. Dikali 10%. Bukan, tadi kan 0,1 dikuadratkan dulu. Iya, 0,1. Nah, hasilnya berapa? 0,01. 0,01 dikali 113. Dikali 113. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0,01 dikali 113 kan, Bu? Nah, 113 kan? Iya. Kan tadi 113 nih kelas ini nih. Berapa hasilnya? 1,13. Hah? 113 dikali 0,01 kan? Ya, nah, 1 kali 0,01. 1,13. 1,13. Iya. Terus tambah 1. Tambah 1. 2,13. 2,13. 113 dibagi 2,13 berapa? 113 dibagi 2,13. 53. Nah, kok sampai 30? Gimana kamu bilang sampai 30? Hitung, Bu, kayaknya. Nah, jadi kamu tetap pakai slopin dengan itu. Berarti kamu bisa ngambil 53. 53. Cuma diganti aja itu populasinya. Iya, ganti. Tapi hitungannya jadi 53 nih nanti populasi sampelmu. Iya. Yang kelas 11 gitu ya. Iya. Terus yang kelas 11. 53. Kalau 53 mungkin ya yang nanti kamu pastikan yang kelas 11. Ya. Jadi di populasi pun kamu jelaskan bahwa 113 orang itu adalah kan kelas 11 yang kamu ambil untuk kamu teliti kan di pembatasannya. Iya, Bu. Nah, itu ya nanti jadi 53 orang dari kelas 11 itu ya. Iya. Kelas 11. Nanti kamu harus punya alasan tuh kenapa kamu ngambil kelas 11. Ya, kenapa saya mengambil kelas 11 ya? Nah, ya. Di pembatasan masalahnya. Nanti ya, kamu mesti ini kan. Setelah itu kalau kamu pakai rata-rata ya? Iya, Bu. Ya pakai persentase pun boleh, dah pakai rata-rata pun enggak. Tadi Pak Adi tadi tidak mempermasalahkan rata-rata ini. Ya, dia cuma Pak Naim suruh ubah posisi aja untuk penampilannya. Ya. Saya tetap gunakan rata-rata ya. Iya, Bu. Sebenarnya kalau persepsi itu gunakan persentase juga. Tapi tidak apa-apa, gunakan rata-rata juga boleh lah. Cuma kamu mesti betul ya hitungnya. Saya kira itu aja dari saya ya. Kamu ini kan ya? Iya, Bu. Nasya? Iya, Bu. Jadi itu yang kau harus perbaiki apa yang dari saya, Pak Nayun dan Pak Adi ya.
Iya. Tadi kerangka penelitiannya ya harus ke bawah. Satu kotak ya tuh kerangka penelitiannya. Satu kotak. Iya. Ya. Itu saya dapat Bu Melia sebagai hostnya. Saya lagi siapa tuh sih? Baik, terima kasih kepada Haja Aisyah SNM. Untuk selanjutnya kita diskusi para tim penguji seminar. Jadi kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi mengenai hasil seminar offline dari Nasia ya. Baik, Bu. Baik, Nasia. Saya sekarang akan mengumumkan hasil seminar offline skripsi atas nama Saudari Nasia Ola Devianti dengan nomor mahasiswa 171041635 dengan judul outline persepsi siswa terhadap kualitas pelayanan di SMA 1 Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Tayan Hulu. Benar ya judulnya ya? Benar, Bu. Baik. Jadi tim seminar sepakat bahwa judul tersebut diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Baik. Kemudian outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya 2 minggu dari hari ini. Berarti tanggal 19 Mei 2021 maksimalnya ya. Iya. Baik, tadi saya dengar katanya Nasia ini ya, satu tempat dengan Cynthia bukan? Iya, Bu. Nah, setelah ini Cynthia-nya disuruh siap-siap ya, karena langsung setelah ini. Baik. Baik, terima kasih kepada Saudari Nasia Ola Devianti atas terima kasih kepada tim penguji seminar offline skripsi pada kali ini. Harap diperhatikan untuk revisi yang sudah diberikan dari masing-masing tim penguji seminar ya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih. Cynthia-nya disuruh siap-siap ya. Siap-siap.